Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami ada di tempat ini. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, sungguh banyak alasan untuk kami tidak ada di tempat ini. Bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih layak. Tapi karena Tuhan sendiri yang mau berkata-kata kepada kami. Supaya kami hidup di dalam kebenaran, di dalam perkenanan-Mu. Tolong kami untuk lebih mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Supaya kami hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kuasai hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami semua Tuhan. Supaya tertuju hanya kepada salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami juga mau berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya akan membawakan tema yaitu You Lost Me. Saudara, saya terkesan dengan satu buku yang berjudul You Lost Me karangan David Kinnaman. Yang bicara kenapa Gen Z, generasi yang sekarang meninggalkan gereja. Nah, saya akan mengajak saudara membaca dari Lukas 15. Lukas 15 itu dimulai dengan satu peristiwa yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, siapa yang komplain di sini? Yang komplain adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mengatakan gak pantas itu orang berdosa, pemungut cukai makan bersama dengan kami. Bahkan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan Yesus masuk ke dalam 3 perumpamaan. Domba yang hilang. Tuhan mengatakan, siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Lalu kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Saudara, waktu sampai ke ayat ini, saya pikir kenapa ya domba ini harus dipanggul, harus ditaruh di atas bahunya. Kemungkinan domba ini sudah tersesat lama, dia mungkin lelah, dia capek, atau kakinya luka. Atau mungkin juga saudara, bagi seorang gembala ketika tahu domba ini dia lagi yang sesat, apa yang dilakukan? Dia akan patahkan kaki ini untuk kemudian dibebat. Kemudian domba ini akan dipanggul. Karena domba ini kalau nggak dipanggul saudara, karena ketika dia dibebat kakinya, kemungkinan dia tidak bisa jalan. Dan ketika dipanggul, bukankah dia dekat di hati sang gembala. Lalu kemudian masuk ke dalam perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, 1 dari 10 dirham. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara, kalau ngelihat gini lebay gak sih? Ketemu 1 dirham, mungkin dia menyapu, dia kasih pelita, dia cari di bawah lemari, di bawah meja, di bawah ranjang.
apapun yang dia lakukan setelah dia ketemu, dia kasih tahu dan dia panggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Ayo bersuka cita dengan aku. Wah, mungkin modal bersuka citanya lebih besar daripada nilai 1 dirham. Tapi saudara, isu ini saudara, ini bukan soal 1%, 1 dari 100 atau 10%. Tapi isunya adalah sesuatu yang pernah ada, kemudian hilang, harus dicari sampai ketemu. Jadi saudara, siapa yang hilang dalam hidup saudara? Siapa yang hilang? Saudara masuk ke dalam perumpamaan anak yang hilang. Si bungsu yang hilang. Saudara, ketika si bungsu ini datang kepada bapaknya. Bapak, berikanlah bagian harta kita. Jelas dia tahu ini harta kita. Bukan hartaku. Aku punya bagian. Secara nanti kalau bapakku nggak ada, bapakku meninggal, aku pasti punya warisan. Namanya juga anak. Tapi si anak mengatakan berikan itu sekarang yang menjadi hakku. Saudara, sekarang ini beberapa media sosial viral dengan anak yang mempidanakan orang tuanya karena urusan warisan. Ngeri sekali saudara. Ada beberapa lagi yang saya lihat, saya sampai kadang-kadang pikir, kok tega ya, ini orang tuanya masih hidup loh. Tapi saya langsung ingat kisah ini. Saudara, waktu anak menganggap ini hak saya. Ini rumah orang tua, ya tapi hak saya. Saudara, entah bagaimana parenting orang tua ini, tidak dikisahkan saudara. Atau pengaruh lingkungan dari teman-temannya. Tapi kita melihat anak yang hilang ini ketika dia menganggap apa yang dimiliki orang tuanya itu akan menjadi hak saya dan sekarang saya minta in advance. Saya minta di awal. Saya nggak peduli. Nanti papa bagaimana? Sekarang saya mau pergi. Dan setelah menganggap ini hak saya, ini kehendak saya. Dia jual semua bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh. Jauh daripada bapaknya. Dia ingin hidup, dia pikir mandiri. Saya nggak peduli dan saya mau menjauh. Sebetulnya hatinya sudah menjauh. Jadi sebelum dia minta harta itu, sebetulnya hatinya sudah hilang. Hatinya sudah jauh. Mestinya anak itu saudara ingin dekat dengan orang tua, bukan? Kalau dia cinta, dia pasti ingin dekat. Kenapa ingin pergi menjauh? Kenapa dia memilih untuk menjauh itu lebih bahagia? Nah, ini yang dia katakan, ini kesenanganku. Dia memboroskan, berfoya-foya dan menghabiskan semuanya. Saudara, lihat anak yang hilang ini. Dia sebetulnya sebelum dia minta bagiannya. Sebelum dia pergi ke negeri yang jauh. Sebelum dia menghabiskan hartanya berfoya-foya. Dia sebetulnya sudah hilang. Saudara, berapa banyak anak-anak kita yang sebetulnya sudah hilang. Dia ada di rumah kita tapi hilang. Hatinya sudah menjauh. Sehingga ini hanya tinggal tunggu waktu. Dia hilang dari mana saudara? Kenapa saudara merasa cukup oke ketika anak-anak, oh iya ada di sekolah Kristen. Tiap minggu sekolah minggu. Dan dia ada di rumah kok. Cuman di kamar. Asik main atau WA atau apapun dengan gadgetnya. Dan saudara bilang enggak, dia ada di rumah. Tiap minggu juga sekolah minggu. Tiap hari sekolah Kristen, gurunya Kristen, teman-temannya Kristen. Saudara sadar, sebetulnya pelan-pelan, hati-hati dengan hatinya. Kalau hatinya tidak saudara ambil untuk bawa kepada Tuhan, maka hati ini akan menjauh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar
kehidupan. Jadi hati itu sumber kehidupan kita. Jadi saudara, habis itu kita sudah bisa melihat. Ini adalah kehilanganku. Saudara, waktu dia hilang saudara, dan dia melakukan seperti itu, saya kebayang kalau saya jadi papanya ya. Waktu dia minta, ini bagianku. Rasanya sih sekali dia minta, papanya pasti nolak. Papanya bukan nolak karena, loh papa tuh belum meninggal loh, kamu udah minta, kurang ajar kamu. Bukan. Karena papa ini tahu, ini anak saya yang belum bisa bisnis, belum bisa pakai duit. Kalau udah punya duit, habislah. Saudara kebayang gak sih saudara, kalau saudara melatih anak-anak untuk mengelola uang, saudara gak bisa kasih sekaligus besar. Saudara mulai latih dia, tiap hari, saudara gak bisa kasih bulanan. Saudara kasih bulanan 3 hari habis. Jadi saudara mesti melatih dia mulai harian. Harian bisa, nanti 2 hari sekali, nanti 3 hari sekali, nanti mingguan. Baru saudara bisa mempercayakan, oke, sekarang mama kasih sebulan. Tinggal kamu mengelola, gitu kan. Nah ini dia tahu anaknya gak pernah pegang duit banyak. Dan dia udah feeling lah, ini pasti habis. Dari mana saudara saya bisa feeling seperti itu? Waktu bapaknya nunggu anaknya pulang. Karena bapaknya pikir pasti bangkrut, pasti bangkrut. Kalau nggak bangkrut ya dipalak sama teman-teman. Kira-kira begitu. Dan betul saudara, dia berada di titik paling bawah. Dia kelaparan, dia melarat. Dan di situ dia menyadari keadaannya. Jadi Lukas 15:17 mengatakan ia menyadari keadaannya. NIV menulis he came to his senses. Jadi dia sampai kepada kesadarannya, siapa saya? Siapa saya? Saya ini anak konglomerat, ya, paling enggak punya harta bapaknya. Jadi saudara, ketika dia sadar siapa dirinya, yaitu ketika dia di samping babi. Kenapa waktu dia lapar, dia kepingin sekali makanan babi itu karena dia lapar. Tapi bahkan dia tidak dapat makanan itu. Jadi dia mulai lihat, kenapa babi jadi lebih bernilai dari saya. Kenapa babi lebih berharga daripada saya. Siapa saya? Orang tuh mesti sampai di titik terendah. Baru dia sadar siapa dirinya. Saudara, saya merenungkan saudara di awal tahun pelajaran sekolah kemarin. Karena usia sekolah saya 30 tahun ini 30, teman saya cuma tanya di yayasan. Bu Charlotte, kira-kira apa yang ibu dapat di tahun ini? 30 tahunnya sekolah Atalia. Kembali ke titik nol. Oh ya, kenapa? Saya bilang saya mau kembali ke titik awal. Visi mula-mula. Kasih mula-mula. 30 tahun yang lalu, kenapa saya berani nekat untuk mendirikan sekolah. Dan saya tidak pernah terpikir untuk ada sampai hari ini. Jadi saya bilang saya merenungkan saya kembali. Supaya saya sadar siapa saya. Siapa saya. Saya itu bukan orang pintar saudara, biasa-biasa aja. Nilai sekolah juga biasa. Enggak pintar-pintar amat. Banyak orang seperti saya. Tapi saya kembali bertanya kenapa Tuhan mau pakai saya. Saudara, kesadaran itu hanya bisa ketika kita berada titik terendah, yaitu di hadapan kita siapa? Tuhan. Saudara, itu titik terendah kita. Saya ini siapa? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sehingga titik ini saudara yang membawa si anak yang hilang ini kepada kesadaran. Dia sadar, dia bilang gini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku kelaparan. Jadi dia mulai ada comparison. Dia mulai ini masuk nih ke dalam fakta. Dia ingat, waduh itu Bapakku murah hati sekali. Enggak seperti ini majikan ini. Di rumah Bapakku, hambaku bisa makan, kenyang. Makan makanan manusia, bukan makan makanan babi. Tapi aku di sini boro-boro dapat makanan manusia.
Makanan babi pun aku tidak diberikan. Mulai sadar kasihnya Bapa. Dia tahu betapa Bapaknya itu baik. Dulu dia tahu mungkin dia nggak ambil pusing. Ya memang Bapakku baiklah, sama siapa aja juga baik, Bapakku baik. Iya, kenapa kamu mau pergi? Ya aku ingin bebas, aku ingin merdeka. Aku mau pergi ke tempat yang jauh supaya Bapakku nggak usah mengawasi aku. Aku sudah besar. Saudara, bukankah anak-anak kita sering sekali mengatakan, aku bisa kok hidup sendiri. This is my life. Jadi begitu mengatakan ini hidupku, ini kehendakku, ini mauku, ini kesenanganku. Di situ sudah hilang. Hati-hati saudara. Nanti sore saya akan bicara soal lepas namun terikat. Jadi tetap tentang parenting karena hati saya ada di situ Bapak Ibu. Dan saya melihat setiap kali hubungan saya dengan Tuhan seperti saya anak dengan Bapa. Dan kita tuh bersyukur banget kita bisa panggil Tuhan itu Bapa. Bapa saudara. Jadi ini membawa dia untuk memutuskan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saudara, dari mana keberanian ini? Saya cuma berpikir, kalau saya jadi bapaknya, saya akan bilang gini, nak, Papa tahu, kamu bawa uang segini banyak, pasti habis, pasti nak. Kamu gak tahu dunia di luar jahat sekali. Tapi ingat nak, apapun kondisimu, pulang. Pulang. Pintu Papa tetap terbuka. Dan ingat, kamu tetap anak Papa. Saudara, kalimat itu yang membuat dia bangkit berani. Saudara, dari mana saya memperkirakan itu? Dia bukan ngelihat kandang babi bapaknya lebih bagus dari kandang babi ini. Gak usahlah dia pulang, dia pergi ke kandang babi sebelah. Kandang babi tetangga, dia tinggal datengin aja. Oh kalau di sini fasilitasnya apa ya? Kira-kira begitu kan? Dia pergi lagi ke kandang babi yang lain. Tapi no, karena di sini waktu dia bangkit, dia pergi, dia pulang. Dia ingat ada relasi yang hilang. Jadi dia mengatakan seperti ini. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, kalau kita lihat urut-urutannya jadinya apa saudara? Dia sadar sesadar-sadarnya. Ketika dia hilang, dia berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Saudara, kita tidak pernah berdosa hanya dengan orang itu. Saudara selingkuh terhadap istri saudara, berarti saudara selingkuh dulu dengan Tuhan. Di antara saudara dan istri, di tengah-tengah ada Tuhan. Saudara mau dendam sama partner bisnis saudara. Saudara mau benci. Saudara ingat, di tengah-tengah saudara dengan partner bisnis, di tengah-tengah itu ada Tuhan. Saudara mau marah kayak apapun, mau benci kayak apapun, Tuhan yang kena dulu. Maka Tuhan bilang, ketika engkau melakukan apapun yang paling hina terhadap saudaramu, engkau lakukan untuk aku. Saudara, relasi ini kita paham saudara, antara Anda dan apapun, tengah-tengah ada Tuhan. Karena kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara, gak pernah kita berdosa dengan orang lain tanpa kita berdosa dulu dengan Tuhan. Maka tiap hari kita harus mengatakan, Tuhan selidikilah hatiku, ujilah pikiranku. Supaya aku gak berdosa terhadap engkau ya Tuhan. Saudara, dari mana pikiran itu datang? Kalau saudara kita gak minta Tuhan terus jaga hati dan pikiran kita. Sehingga ini membuat dia punya komitmen. Aku gak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku hamba. Upahan Bapa. Saudara, sikap ini yang sebetulnya aku gak layak Tuhan. Aku gak layak. Aku bisa menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan. Bahkan yang dipakai Tuhan itu bukan karena kita lebih bagus dari orang lain. Bukan karena kita lebih baik, lebih pantas, lebih layak.
Tapi kembali lagi kasih karunia Tuhan. Saudara dipilih, saudara dipanggil, saudara dipakai. Hanya karena anugerah. Anugerah saudara. Saya kalau setiap kali saya memikirkan ini, gak bisa hati saya gak menangis saudara. Saya cuma bilang siapa saya Tuhan, siapa saya. Orang yang lebih baik, yang lebih pantas, yang lebih layak banyak sekali. Tapi waktu Tuhan pilih saya, ya memang karena Tuhan mengasihi, that's it. Itu aja. Jadi kita jangan merasa diri kebagusan. Layak. Nah, kita melihat saudara, bukan hanya anak ini hilang, tapi si bapak yang kehilangan. Saudara, si bapak ini ketika melihat anak ini datang. Ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudara, entah kebetulan, entah memang si bapak terus menerus berharap kapan anak ini pulang. Kapan anak ini pulang. Mungkin di tengah-tengah senggang waktunya dia berdiri di atas rumahnya, mungkin yang bertingkat, lalu dia lihat dari kejauhan. Dia coba lihat-lihat siapa yang datang. Saya pikir-pikir ya, ini si ayah tuh hatinya ada di mana? Sebetulnya hatinya adalah di dalam menanti-nantikan anaknya pulang. Dan dia sedang terus melihat Tuhan, apakah hari ini dia pulang? Berarti si bapak yang punya harapan, anak saya satu hari pulang. Dan waktu dari kejauhan dia melihat jalan yang gontai, tapi tubuh yang kurus kering. Udah compang-camping, ya kira-kira lah, dia udah abis-abisan. Dia juga dari kandang babi. Saya berpikir dari mana ya bapaknya ini ngenalin. Nah saudara, kita itu kalau ngenalin orang sebetulnya kalau dari kejauhan. Yang Anda kenalin apanya? Gaya jalannya kan. Gaya jalannya. Oh dari jauh, gelap-gelap tapi jalannya kayak begini nih. Jadi saudara, anak saya, suami saya khususnya, gaya jalannya ada. Begitu teman saya enggak enggak. Teman saya bilang gini, gue udah tahu anak lo, itu anak lo. Hah? Kok tahu? Dari mana? Enggak pernah kenal. Gaya jalannya sama kayak bapaknya. Oh oke. Ada sesuatu kemiripan. Jadi si bapak ini mengenali. Dan apa yang dia lakukan saudara, waktu dia melihatnya, dia nggak tunggu anak itu datang. Nggak tunggu saudara. Apa yang dia lakukan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari. Dia menghampiri. Saudara, dia mencari. Walaupun dia mencari di dalam penantian, tapi dia terus menerus. Di dalam pergumulan dia tahu anak ini satu hari datang dan dia akan berlari. Sudah nggak tunggu anaknya. Mestinya sih saya pikir-pikir kalau kayak saya ya, saya tungguin aja. Saya udah tahu dia pasti datang lah. Nanti kalau udah datang saya akan bilang tuh kan rasain. Inilah akibatnya. Kamu sok-sokan sih. Udah papa ngomong pasti bangkrut. Kenapa kamu mau coba-coba? Nggak percaya sih. Saya pikir itu yang wajar. Tapi ini saudara, bapak ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, ada satu kata dalam bahasa Yunani, splagnisomai. Saudara, kata ini satu kata, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak bisa satu kata. Harus 5 kata. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, compassion. Itu nggak mungkin membuat saudara diam. Nggak mungkin membuat saudara nggak ngapa-ngapain. Compassion akan menggerakkan hati saudara. Dan saudara akan bertindak. Saudara ingat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan raja yang mengampuni hambanya yang hutang 10.000 talenta. Saudara ingat bagaimana orang Samaria yang murah hati. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus sering sekali ketika dia melihat ini seperti domba yang tidak bergembala. Hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Saudara, belas kasihan itu saudara nggak mungkin kita punya kalau kita tidak menerima belas kasihan itu. Jadi saudara harus merasakan belas kasihan orang lain, belas kasihannya Tuhan, baru saudara punya. Kalau enggak, saudara enggak punya empati. Saudara enggak punya kepekaan. Saudara, kalau saudara enggak punya belas kasihan, boleh enggak saudara minta sama Tuhan? Tuhan kasih saya, supaya saya bisa merasakan belas kasihan Tuhan. Sehingga saudara, itu yang membuat dia berlari. Setelah berlari apa saudara? Dia mendapatkan merangkul dan mencium. Saudara, kata merangkul saudara sangat membuat saya sangat terkesan sekali. Itu seperti satu penerimaan. Saudara, waktu memeluk, itu kan merangkul bukan ya cuman tangan doang di samping. Enggak saudara, ada pelukan dan saudara ada ciuman. Saudara, penerimaan yang luar biasa itu kan udah bau. Udah pasti bau, minimal bau babi. Iya kan, karena dia di kandang babi. Tapi saudara, seperti tidak ada batas. Seperti apa saudara? Bapak itu mengatakan, nak, sekalipun bau, sekalipun kotor, kamu tetap anak papa. Kamu tetap anakku. Saudara, tidak melihat keadaan yang compang-caping, yang kotor, yang bau. Saudara, entah saya pernah kasih ilustrasi ini enggak. Saya punya anak kedua, itu sejak kecil saudara asma. Entah asma, entah apa saudara. Jadi dia masih bayi saudara. Dia kadang sering sekali batuk, pilek, ya sampai sekarang saudara ya. Hari ini dia khotbah 3 kali, saya khotbah 3 kali. Tadi pagi Bapak WA, kita doakan ya. Anak saya yang kedua itu khotbah 3 kali dan saya khotbah 3 kali. Tadi saya sempat dengar khotbahnya dan memang saya berdoa sih. Dan dia luar biasa sekali saudara. Ketika dia berani mengakui, saya dulu terjerat pornografi. Saya pikir saya ke Papua, saya bisa hilang karena di Papua tidak ada internet. Tapi setahun saya pelayanan di Papua, saya balik ke Jakarta, saya jatuh lebih dalam. Jadi masalah pornografi bukan di mata, bukan di tangan, bukan di internet, bukan di gadget, tapi di hati. Tadi pagi dia khotbah seperti itu saudara. Saya cuma bilang, Tuhan pakai dia. Pakai dia Tuhan. Karena dialah yang waktu SMP dia jatuh di dalam pornografi, saya yang menemui. Saya nangis bersama dia. Dan dia yang bilang, Mam, 1000 kali aku jatuh, 1000 kali aku minta ampun sama Tuhan. Saya sampai bilang, apa yang harus Mami lakukan? Lalu dia bilang, Mami doakan aku supaya aku dekat sama Tuhan. Supaya aku jauh dari dosa itu. Karena kalau aku dekat dengan dosa itu, artinya aku jauh dari Tuhan. Jadi saudara, sepanjang saya setiap mengingat dia, saya cuma bilang, Tuhan, ambil dia, dekatkan dia di hatimu Tuhan. Supaya dia tidak berdosa terhadap Engkau. Dengan apakah seorang muda bisa lepas, bisa menjauh daripada dosa ini. Kecuali dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Jadi saudara, compassion, belas kasihan ini saudara. Mari kita minta sama Tuhan. Saya menulis buku Learning to Hold. Mudah-mudahan Oktober sudah muncul. Belajar untuk merangkul. Bagaimana anak-anak kita yang berdosa, yang jatuh saudara. Saudara, apa yang saudara harus lakukan? Saudara bukan menghakimi. Saudara bukan mengatakan, iya kamu sih. Udah mama ngomong. Udah diperingatkan. Saudara enggak. Kita sesama orang berdosa. Cuman kita sudah menerima anugerah Tuhan lebih dulu. Mari kita rangkul. Rangkul dia untuk bawa kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang bapaknya katakan? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, gak peduli hidup yang sebelumnya. Gak peduli dulu mati. But now
dia hidup. Tapi sekarang dia pulang. Lihatlah yang sekarang. Betapa Tuhan ingin pertobatan, repentance. Saudara, kalau iblis bilang, alah kamu dulu kan kayak begitu. Kamu kan dulu seperti itu. Saudara, jangan kena tipuan iblis. Paulus sendiri bilang, dulu saya penganiaya jemaat. Saya pembunuh. But now saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Karena anugerah Allah. Mari kita lihat yang sekarang. But now. Sekarang. Saudara, itu hidup dulu. Jadi saudara, si bapak ini mengatakan sekarang dia telah hidup kembali. Yang hilang telah pulang. Saudara, yang ketiga. Ada si sulung yang terhilang. Si bungsu yang hilang, si bapak yang kehilangan, si sulung terhilang. Si sulung ini pulang dari ladang. Dengar suara pesta. Ini kayaknya papa gak ngomong apa-apa deh. Gak ada rencana pesta deh. Ini ribut-ribut apaan nih? Dia tanya sama salah seorang hamba. Ada apa? Adikmu pulang. Adikmu pulang. Bapakmu pestain. Potong anak lembu tambun. Saudara, apa yang menjadi respon daripada si sulung? Maka marahlah anak sulung itu. Marah. It's not fair. Nggak adil. Dan dia nggak mau masuk. Wah, memberontak sekali saudara. Tapi saya heran loh, lagi-lagi bapaknya yang keluar. Bapaknya yang keluar. Saya tuh pikir ya, aduh ini bapak ya, anak masih kejauhan, si bapak udah lari. Ini lagi anak yang kedua ngambek, nggak mau masuk. Bapaknya yang keluar saudara. Lalu dia keluar, dia coba bicara kepada anak sulung ini. Bicara. Saudara, si bapak tuh nggak begini, oh nggak mau masuk. Ya terserah, wong kita lagi seneng kok, kita pesta kok. Dia gak mau, biarinin aja. Tapi tidak saudara. Dia tahu ini tetap anakku. Mari aku bicara. Jadi saudara, si anak ini ngomong. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah. Wong barusan saja dia melanggar kok. Disuruh ikut pesta gak mau. Dia melanggar. Kenapa dia bilang belum pernah? Tetapi kepadaku belum pernah. Itu agak lebay sih. Belum pernah selalu gitu kan. Ya. Saudara, jadi dia tuh sebetulnya anak apa budak sih? Karena waktu dia punya mental budak, dia merasa harus dibayar. Harus ada transaksinya. Ini saya sudah melayani Bapak. Sudah bertahun-tahun. Tapi belum pernah Bapak kasih saya yang spesial begini. Jadi dia bilang, belum pernah seekor anak kambing. Sudah agak lebay memang ya. Ya tapi ini namanya juga perumpamaan. Tapi untuk menunjukkan bahwa belum pernah anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lalu dia bikin perbandingan. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan. Berarti dia udah tahu tuh adiknya di sana itu dengan pelacur-pelacur. Dia tahu adiknya memboroskan. Dia tahu kondisi adiknya, mungkin ada teman yang kasih tahu, adikmu tuh sekarang kere loh. Sekarang dia udah jadi kandang babi kali, entah dia masih hidup apa enggak, mungkin ya. Lalu dia mengatakan, anak bapak yang begitu, lalu kenapa respon bapak? Berarti dia menghakimi bapaknya bukan? Kenapa respon bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia? Ini bapak tuh bagaimana sih? Gak adil banget. Gak adil. Aku yang ada di sini aja, aku gak dapet tuh
nggak dipestain. Ini loh anak bapak yang kurang ajar malah dipestain. Bapak tuh gimana sih? Saudara, hati-hati dengan iri hati. Iri hati itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan iri hati itu akar daripada perpecahan. Dari mana datangnya sengketa? Datangnya dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara, yang dia lihat dirinya. Sehingga dia tidak bisa merasakan kalau bapaknya senang dia bisa ikut senang. Enggak. Kok bapak senang, aku gak senang, bapak senang. Loh, berarti aku senang kalau bapak susah. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi saudara, bapaknya ngomong begini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini saya kebayang ya. Ini kalau didramain. Ini bapaknya ngomong kayak gini. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita, ngomongnya kita, kau dan aku, kita patut bersuka cita. Kalau aku senang, mestinya engkau senang. Kalau aku sedih, mestinya engkau sedih. Itu baru hati kita sama. Sekarang tuh kenapa hati kita gak sama? Jadi sebetulnya saudara, waktu bicara si sulung ini adalah bicara tentang tadi. Ahli Taurat dan Farisi. Yang datang, dia bilang, kenapa itu orang berdosa makan sama engkau? Mereka orang-orang najis. Mereka enggak layak ada bersama dengan engkau. Sudah, bukankah kita juga demikian? Kita merasa kita lebih baik, lebih rohani. Kita merasa tiap minggu saya udah ke gereja, saya Kristen loh. Kamu mah orang berdosa ya. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita yang terhilang. Jangan-jangan saudara. Hati-hati. Sampai-sampai kita bisa menghakimi Tuhan. Tuhan, kenapa dia berdosa tapi dia jalannya lurus. Kenapa dia berdosa kok Tuhan limpahi berkat. Bukankah Asaf di dalam Mazmur 73 juga dia bilang, hampir aku tergelincir di dalam iri hati itu. Aku cemburu karena melihat orang berdosa seolah-olah diberkati Tuhan. Sampai dia bilang, sampai aku di tempat kudus-Mu Tuhan, aku baru melihat ternyata mereka jalannya licin dan mereka akan tergelincir. Jadi saudara, apakah ada kekitaan? Tidak. Padahal dia bersama namun dia tidak sama-sama. Jadi apa itu mercy and grace? The difference between mercy and grace. Mercy memberikan anak yang hilang ini second chance. Dan anugerah dengan memberinya pesta. Artinya grace itu adalah sesuatu hal yang baik yang sebetulnya engkau tidak layak dapatkan itu. Itulah anugerah. Itulah grace. Namun mercy adalah ketika engkau dibebaskan, engkau disingkirkan dari hal yang membuat engkau seharusnya engkau layak untuk mendapatkan itu. Saudara, kita mengalami grace and mercy-nya Tuhan. Every morning, new mercies. He save us. Dia menyelamatkan kita bukan karena hal-hal baik yang kita lakukan. He save us not because of the good things we did, but because of His mercy. Karena kemurahannya kita boleh hidup. Kemurahan Dia. Inilah yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia menghampiri kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Inilah kenosis. Ketika dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia, bahkan di dalam keadaannya sebagai manusia merendahkan dirinya. Taat sampai mati.
Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan itu sudah lakukan buat kita, kenapa kita gak mau lakukan buat anak kita? Why? Kenapa saudara? Inilah incarnational love. Kasih yang berinkarnasi. Saudara copotin, lepasin. Saya bukan papa yang, ayah nih. Mesti anak yang minta maaf. Mesti anak yang menghampiri. Dia yang salah. No. Kalau Tuhan seperti itu kita gak selamat. Wong kita semua mati kok. Tapi dia datang kepada kita. Dia cari kita sampai ketemu. Jadi saudara, ayo. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena dia mencari kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang mencari dan menyelamatkan. Jangan keraskan hati saudara. Saudara, ada satu lukisan, The Return of the Prodigal Son, Rembrandt. Ini lukisan Rembrandt di tahun 1606 sampai 1669 hidupnya saudara. Saudara, kalau kita zoom, saudara lihat bagaimana tangan ayah yang memeluk satu tangan, ya, tangan kanannya tangan yang halus, tangan kirinya tangan yang kasar, tangan seorang ibu dan tangan seorang bapa, tangan yang penuh kasih, tapi tangan yang juga mendisiplin. Bukankah kasih dan keadilan bertemu di salib? Dan Tuhan bilang, aku mati buat kamu. Aku sudah menebus engkau. Mari saudara kita lihat satu klip ini. Lost and Found. One day, Caleb was making a boat. He wrote his name on this little boat he made. He was happy. Caleb went to the nearby stream to test his boat. Suddenly, a strong gust of wind came and blew the boat away. Caleb ran after his boat, but it quickly disappeared down the stream. Caleb cried. He was very sad because he lost the boat he made. In the next few days, he went back to the stream to search for it, but he could not find it. One day, he passed by a toy shop. He saw his boat on display. It was on sale for $1. He told the shop owner that it was his boat because he made it. But the shop owner didn't believe him. He said, "If you want the boat, you've got to buy it." So Caleb rushed home quickly. He broke his piggy bank and poured out the coins. He counted the coins, and yes, he had the exact amount to buy the boat. He rushed back to the shop and handed the money to the shop owner. Finally, he got his boat back. "You are twice mine. First I made you, then I bought you." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Hanya orang-orang yang mendapat anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan berikan, hidupmu, kematianmu di kayu salib, kebangkitanmu itu, yang membuat kami bisa diselamatkan. Biarlah Tuhan kami sadar, hidup kami bukan milik kami lagi. Kami gak bisa asal-asalan. Kami gak boleh apa adanya hidup ini. Kami harus memakai seluruh waktu, seluruh potensi, seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami persembahkan lagi di hadapan Tuhan. Karena tidak ada apa-apa Tuhan yang patut kami pertahankan.
Seperti Engkau Tuhan. Kau memberikan sepenuhnya untuk kami. Nggak ada pengorbanan kami yang terlalu besar. Yang bisa menandingi apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami kalau kami merasa layak selama ini. Bahkan kami merasa seharusnya Tuhan menjawab. Seharusnya Tuhan mendengar. Seharusnya Tuhan memberkati. Seharusnya Engkau begini dan begitu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami kembali ke hadapan salib Tuhan. Sehingga kami sadar siapa kami. Biarlah Tuhan yang hilang boleh pulang. Bahkan yang terhilang Engkau temukan kami lagi. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Kami twice mine di hadapan Tuhan. Kami 2 kali dimiliki Tuhan. Kami diciptakan Tuhan. Namun kami sudah dibeli dengan harga darah yang mahal. Dan kami sudah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bersyukur, berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.